Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Sebenarnya kesadaran tentang literasi ini read aloud sejak dini, membacakan nyaring terhadap anak-anak sejak dini itu sebenarnya akan memudahkan kita juga nantinya di saat anak-anak sekolah itu ada yang mengalami nggak sih? Saya beberapa kali tahu ya anaknya tetangga gitu kayaknya kalau ngajari waktunya mau ujian itu mereka tuh diulang-ulang kayaknya susah gitu, kayak belum ngerti anaknya walaupun dibacakan soalnya nanyain apa itu kayak belum ngerti gitu loh, apa sih yang ditanyain itu, ya nggak sih? Ada yang mengalami belum? Jadi kayak sebenarnya kemampuan membaca itu tidak hanya sekedar membaca huruf tergabung menjadi kata-kata menjadi kalimat, tidak, tapi kemampuan membaca itu lebih jauh lagi. Jadi kemampuan anak baca yang baca dengan benar, yang tahu apa yang dibaca, ya tahu apa maksudnya sebenarnya ini tentang apa gitu. Jadi kalau misalkan kemampuan anak mungkin bisa diajari baca tulis hitung beberapa waktu di les kan bisa ya, tapi ternyata kemampuan membaca itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kesiapan anak sekolah di sekolah dasar yang sudah sekarang ini ya, pada kenyataannya memang sudah hurufnya, tulisannya sudah materi pelajaran dan juga sudah tidak ada gambar-gambar mengasihkan seperti buku-buku yang ada di depan kita atau mungkin yang tadi dibacakan oleh Bunda Ayu Prilly. Nah, maka dari itu pada akhirnya orang tua juga lelah istilahnya rasanya kayak kalau mau ujian itu gemes gitu loh, kok ini kok safe nih bacanya dieja, terus kalau misalkan kita bantu dibacakan sekalipun terkadang belum ngerti maksudnya ini nanyain apa. Nah, itu sebenarnya bisa kita hindari jauh-jauh dari sebelumnya sejak dini. Kira-kira Bunda kalau membayangin ya, read aloud, kita membacakan buku itu mulai kapan sih bisa dilakukan? Coba Bunda, sejak kapan Bunda Lili kira-kira? Nebak-nebak. Sejak kandungan, dalam kandungan. Bener loh Bunda Lili, Masya Allah. Jadi bener, kita pernah ya dengar kalau misalkan janin dalam kandungan indera pendengarannya sudah aktif, sudah mulai ditiupkan rohnya, terus kita biasanya mulai membiasakan ngajak ngomong, ngajak ngobrol janinnya, padahal wujudnya aja belum ada ya toh. Nah, terus terkadang memperdengarkan musik-musik klasik atau mungkin memperdengarkan murotal atau mungkin suara ibunya yang ngaji ya. Kita kan mempercayai, berarti dalam hati kita mempercayai ya bayi ini janin ini di dalam kandungan ngerti atau dengar ya, dengar, padahal belum ada wujudnya. Dan ternyata memang itu betul ya, maksudnya memang ya dokter, bidan semuanya juga, apalagi kalau misalkan mau persalinan, terkadang bidan gini, Bu sering-sering diajak ngobrol bayinya, wis moga-moga nanti lahirannya lancar kan gitu ya. Jadi memang benar ternyata sejak dalam kandungan janin itu pendengarannya sudah aktif, sudah bisa mendengar suara di luar rahim. Nah, terus kira-kira sejak dalam janin itu suara yang paling sering didengarkan oleh janin itu siapa? Suaranya siapa? Suaranya ibu, detak jantungnya ibu, suaranya ibu, suaranya ayamnya kalau muda dek, nah ya tahu sama dielus-elus gitu, berarti kan suaranya ayahnya, suaranya ibunya. Itu yang paling sering janin dengar sejak dalam rahim. Nah, terus setelah keluar sudah jadi bayi, kira-kira kemampuan pendengarannya jadi menghilang atau terus berkembang? Terus berkembang. Jadi di saat bayi itu sudah lahir, mungkin kita disibukkan dengan ngurusi nyusui, pampers, ayo ganti popok dan lain sebagainya ya. Mungkin kadang lupa kalau bayi ini tidak hanya membutuhkan asupan fisik ya untuk bertumbuh, tapi juga asupan pikiran
Jadi kan makanya bayi itu ada yang, ya bayi tidak bisa dipisahkan dari tumbuh kembang. Kalau fisiknya tumbuh, tapi ternyata mungkin ada kemampuan keterlambatan bicara. Nah, itu kan juga permasalahan perkembangan. Jadi bayi tumbuh normal sehat itu tidak bisa dipisahkan dari tumbuh dan kembang. Tumbuh bisa dari asupan fisik, ASI, makanan yang bergizi dan semuanya. Sedangkan perkembangan, nah kita support apa ya? Kita kasih nutrisi otak karena dari bayi sejak lahir itu sudah langsung punya miliaran saraf ya, saraf otak yang aktif tapi belum terhubung ya. Nah, setiap stimulasi yang kita berikan seperti ngajak bicara, mudah gitu, coba kita udah sampai situ bisa senyum, padahal mungkin masih umurnya 1 hari 2 hari, mata ini belum tahu gitu, kayak belum melihat, nggak melihat, tapi kalau dipegang bisa senyum, ya nggak? Bisa senyum-senyum gitu. Karena apa? Karena sejak dalam kandungan memang sudah tidak asing sama suaranya ayah ibunya. Nah, kita gunakan momen ini, jadi jangan sampai dilupakan kalau anak ini bayi, misalkan bayi kayak umahnya Naya ya, punya bayi kayaknya nggak ngerti sih, diajak bicara, dipegang itu ngerti nggak sih? Ngerti. Walaupun dia belum bisa bicara ya, tapi ternyata nggak asing sama suara mamanya, sama bahasa-bahasa yang sebelumnya memang udah diajak dibuat untuk bicara, diajak ngobrol, ngerti, senyum, terus dibacakan buku, ternyata mengerti. Jadi saat telinga merekam, telinganya mendengar, otaknya merekam semuanya. Nanti di saat dia bisa bicara, barulah dia keluar kata-kata yang biasanya diperdengarkan. Jadi makanya kalau misalkan punya bayi juga disarankan mudahnya nggak dicelat-celat nih ya, gitu. Karena sebenarnya bayi celat itu pengennya sih minumnya benar, tapi karena memang belum mampu ya. Tapi makanya jangan diajak bicaranya, jangan disalah-salahkan malah kita yang ngikutin bayinya, tapi kita ajak bicara dengan jelas, dengan memang bahasanya itu nanti suatu saat dengan perkembangannya dia akan mampu menirukan. Dari lahir itu sudah hebat, kalau ciptaan itu nggak hanya jutaan tapi dikatakan triliunan saraf yang aktif siap untuk menerima informasi. Nah, dengan adanya stimulasi dibacakan cerita, ternyata ini nanti akan nyambung terus meningkatkan kecerdasan anak. Sambungan-sambungan itu akan semakin kuat jika setiap hari distimulasi secara repetitif. Jadi rutin, istiqomah lah. Jadi kalau seandainya tidak distimulasi sama sekali atau jarang, ya berarti efeknya berkebalikannya, akan semakin kalau di gambarnya itu semakin surut, semakin lampunya itu meredup, semakin meredup dan lama-lama bisa jadi sambungan itu akan terputus. Dan di usia golden age, di usia periode emas kalau kita bilang usia 0 sampai 6 sampai 7 tahunan lah, itu masa-masa fondasi awal. Jadi ini sangat kritis kita bilangnya, sangat penting, sangat vital untuk kita berikan stimulasi yang terbaik. Karena daya serap anak juga, karena kita bilang sambungannya masih jarang. Kalau kita stimulasi terus, kita kasih stimulasi yang baik, nilai-nilai yang baik setiap hari kita rutinkan, kita suarakan ilmu pengetahuan lewat telinganya bisa jadi, atau nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam kita suarakan lewat telinganya, itu sambungannya akan kuat dan nilainya akan sangat baik gitu. Makanya dia kalau kita bilangi apa-apa itu akan cepat sekali menyerap gitu. Hafalannya cepat, proses untuk menyerap informasinya cepat. Jadi jangan sampai disia-siakan untuk